sore. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, ada Mas Eko, ada Mbak Abi, kemudian sebentar ya, saya biar bisa kelihatan layarnya semuanya. Ada Mas Fahmi, tadi host kita Mbak Tia, ada Mbak Tina, Mbak Eli, Mas Bobi, Mas Melda Tahir, Mas Eko tadi yang bertanya, Mas Matthew, Mas Lutfi Naim, sama Mbak Tiana, sama ada beberapa ini agak nggak sedikit nggak kebaca. Ya, jadi selamat sore semuanya kawan-kawan. Sesuai dengan request kemarin di grup, ini barusan masuk Mas Diki Litio. Sesuai dengan request yang kemarin ada di grup Telegram, maka sore ini kita coba mulai saja. Kita coba mulai saja untuk kelas teknikal ya, ngobrol teknikal bahasa saya sih. Jadi kan kalau saya memahami bahwa nanti akan banyak juga teman-teman praktisi analis yang mungkin sudah agak sedikit senior ikutan kelas. Jadi kita sharing saja, kita berbagi pengetahuan yang manfaatnya bisa dinikmati oleh semua peserta grup, gitu ya, termasuk teman-teman yang masih baru. Nah, tentu positioningnya saya di situ hanya sebuah fasilitator. Saya akan sampaikan kerangka materinya untuk membatasi topik bahasan kita sore hari ini supaya bisa lebih efektif. Nah, setelah itu nanti kita biarkan mengalir sesuai dengan diskusi yang berkembang di dalam forum siang hari ini. Tentu tidak menutup kemungkinan karena waktunya terbatas hanya 1 jam. Jika memang di 1 jam ini ternyata terkait dengan topik yang pertama tidak selesai, ya mungkin nggak menutup kemungkinan kita bisa dilanjut di series 2-nya untuk kesempatan berikutnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya akan mulai untuk mengefektifkan waktu saja. Ya, izin dulu, saya akan share screen. Izin dulu untuk share screen. Ya, bisa dilihat dari teman-teman kawan? Cukup jelas ya? Bisa Pak, jelas Pak. Sip, oke. Kita akan mulai. Jadi bicara tentang candlestick itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang jenis grafik. Jadi candlestick sendiri sebenarnya merupakan jenis grafik. Grafik itu banyak. Ada yang namanya bar chart, contoh yang sebelah kiri atas itu. Itu dulu biasa digunakan oleh analis saham yang dan analis komoditi juga yang ada di Eropa, Amerika. Itu biasanya pakai itu. Sama ada open high low close, tapi bentuknya cuma batang lurus gitu ya, bukan body. Nah, kemudian dikembangkanlah satu teknik yang namanya candlestick sama Jepang. Nah, ini kalau candlestick itu Jepang dan basisnya awalnya dari sisi komoditi. Karena di Jepang itu waktu itu sudah banyak sekali bursa-bursa komoditi dan ada kebutuhan untuk apa namanya memformulasikan dari sisi grafik itu yang bisa menurut mereka lebih enak. Nah, waktu itu orang Jepang itu kan sangat identik dengan logika pertempuran ya, maksudnya pertempuran beneran, perang gitu. Sehingga mereka menganalogikan bahwa pasar atau pembentukan harga itu merupakan medan pertempuran. Medan pertempuran antara kekuatan yang menginginkan harga naik dengan atau yang disebut dengan bullish dengan kekuatan yang menginginkan harga turun yang disebut dengan bearish, gitu ya, kurang lebih seperti itulah, sehingga ditemukanlah si candlestick ini. Ini secara history flashback. Nah, candlestick ini sendiri pertama kali dikenalkan di dunia barat itu sama Steve Nissen namanya. Steve Nissen itu seorang analis belajar di timur kemudian bawa itu ke barat dan sampai sekarang karena memang secara performance, secara informasi yang diwakili itu lebih daripada apa yang mereka miliki di bar chart, akhirnya candlestick ini populer sampai ke semuanya, mau di saham, mau di komoditi, mau di barat, di timur, semuanya sekarang rata-rata pakainya candlestick. Nah, jadi sore ini kita akan membahas tentang candlestick ini dari mulai awal sampai kemudian nanti penerapannya kurang lebih seperti apa. Ya, jadi step pembentukannya bagaimana, apa yang bisa dilihat di sana, pola-pola dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita mesti pahami dulu apa yang dimaksud dengan batang-batang chart, batang-batang grafis yang ada di layar harga.
Ya, kalau Anda lihat di layar harga itu kan ada kayak lilinnya putih, hitam di contoh yang sebelah bawah ya. Kalau sebelah kiri itu ada merah, hijau, itu masalah selera sih. Masalah selera warna itu bisa diganti, masalah selera. Tapi bisa dipahami bahwa secara umum ada dua jenis bar, ada dua jenis candle. Yang pertama disebut bullish candle atau mengidentifikasikan dalam rentang waktu itu harga naik, dan bearish candle itu turun, gitu ya. Nah, hanya perlu dipahami dulu dari awal bahwa ketika seorang analis atau kita mengelompokkan harga itu kan terjadi setiap detik, setiap menit. Setiap detik, setiap menit orang bersepakat buy ketemu sell harga sama, buy ketemu sell harga sama, buy ketemu sell harga sama. Gitu kurang lebih, sehingga ada harga-harga baru sebagai sebuah bentuk kesepakatan perdagangan di pasar. Nah, itu kan sebaran sifatnya. Mungkin dalam 1 menit bisa ada 10 data, 20 data, 30 data harga. Nah, itu untuk mempermudah analisa dikelompokkan dalam satuan waktu tertentu. Misalkan per 1 menit, per 5 menit, per 15 menit. Nah, pengelompokan periode waktu tersebut disebut dengan time frame. Atau sering istilah gaulnya dibilang TF, time frame gitu ya. Jadi time frame itu maksudnya adalah data yang sebaran data yang banyak itu dikelompokkan dalam satuan waktu. Berapa waktu tertentu sesuai dengan settingnya berapa. Mau per 1 menit, mau per 5 menit, atau mau per 15 menit. Nah, tentu kalau ada data dikelompokkan, maka ada data-data penting di dalam kelompok data tadi. Yang pertama tentu harga pembukaan. Harga pembukaan itu artinya bahwa pada saat kita putuskan, ini saya akan mengelompokkan data dari jam 16.00 sampai 16.15. Jadi time frame-nya 15 menit. Maka di sepanjang 15 menit itu, di 16.01 itu adalah opening atau harga open. Setelah itu selama 16.01 sampai 16.15 harga akan bergerak naik turun. Ya, tergantung situasi pasar pada saat itu. Nah, begitu nyampe ke 16.15, maka di situ dianggap sebagai penutupan periode itu atau harga close. Jadi opennya di 16.01, close-nya di 16.15. 4 sore 15 menit. Nah, sepanjang rentang waktu itu tentu ada harga yang paling tinggi, ada harga yang paling rendah. Harga yang paling tinggi disebut high, harga yang paling rendah disebut low. Jadi ada 4 data utama, open, high, low. Gitu ya, close. Ada 4 data utama. Time frame-nya ya tergantung, diatur bisa 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly, monthly, yearly. Itu tergantung dari sisi bagaimana kita mengaturnya. Nah, jadi data penting ketika dikelompokkan itu ada 4 data penting. Open berarti pembukaan di menit pertama atau detik pertama atau harga pertama yang keluar sepanjang 15 menit tadi. Kemudian close itu adalah harga terakhir yang muncul dalam rentang waktu 15 menit tadi. Kemudian high, harga tertinggi yang terjadi selama rentang waktu 15 menit tadi. Dan low adalah harga terendah selama 15 menit tadi, gitu ya. Dan ketika itu digambarkan, maka akan kasih informasi ke kita sebagai analis. Jadi pergerakan harga dalam rentang waktu, periode waktu TF yang kita pilih atau time frame yang kita pilih itu kondisinya seperti apa. Sehingga dalam dalam kondisi bar chart itu hanya ada 1 batang. Jadi secara view, secara kita melihat kasat mata, tidak terlalu memberikan informasi. Nah, kelebihannya candlestick adalah ada body, ada head, ada tail, dan kelihatan jelas. Kasat mata pakai mata telanjang itu kelihatan jelas. Kenapa? Karena ada badannya, ada kepalanya, ada buntutnya. Kan gitu ya. Badannya itu berarti dibentuk dari harga open ke harga close. Itu jadi body, jadi badan. Sementara harga tertinggi dalam rentang waktu itu menjadi harga high atau kepalanya, head-nya. Kemudian harga terendah dalam rentang waktu itu akan menjadi buntutnya atau tail-nya atau lowest price-nya, low-nya.
Gitu ya. Itu dulu membedakan open, high, low, close. Ya. Nah, ketika sudah open, high, low, close itu untuk secara visual supaya kita lebih mudah menganalisakan dibedakan warnanya. Kalau kemudian harganya open di bawah, kemudian harga close-nya lebih tinggi atau berarti close-nya di atas harga open-nya tadi, maka itu disebut bullish candle atau candle naik. Biasanya umumnya dikasih warna hijau. Sementara kalau kemudian harga open di atas, tapi close-nya di bawah harga open-nya, maka disebut bearish candle atau candle turun. Biasanya dikasih warna merah. Tapi warna itu masalah selera. Karena kalau misalnya kita menggunakan platform MT5 atau platform perdagangan yang lain-lain pada umumnya, yang kita bisa setting warnanya, kita bisa setting warnanya sesuai hak kita. Yang paling populer itu adalah merah, hijau, dan putih hitam. Monokrom. Kalau yang putih hitam itu berarti yang putih adalah bullish-nya, yang hitam adalah turun atau bearish-nya. Jadi clear ya, bullish candle. Bullish itu berarti naik, banteng. Bearish itu berarti beruang, turun. Bisa warnanya hijau merah atau putih hitam. Bisa nggak diganti warna yang lain? Bisa, tinggal di setting di pilihan warnanya, algoritma warnanya kita setting dengan kode warna yang berbeda. Pernah ada iseng waktu itu cerita, ada teman cewek, dia setting warna candlenya beda. Jadi kalau sifatnya naik, itu kan hatinya berbunga-bunga dan lain sebagainya, dikasih warna pink. Kalau candlenya turun gitu, dikasih warna ungu karena dia lagi bad mood, dikasih warna ungu gelap gitu. Itu selera, tergantung pilihannya. Pilihannya nanti pada saat nyusun itu dan kemudian setting di sistemnya kayak apa. Tapi by the way, informasi pentingnya adalah sampai di sini ada beberapa. Saya ulang lagi, satu, berarti itu adalah pengelompokan data harga berdasarkan satuan waktu tertentu yang disebut time frame. Time frame-nya bebas kita pilih per 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan seterusnya. Yang kedua, ada dua jenis candle. Candle naik disebut bullish candle. Ciri-cirinya adalah close-nya di atas open, atau candle turun, bearish candle, di mana open di atas close atau harga turun. Yang ketiga, ada 4 data utama dalam sebuah candle. Harga open, harga high, harga low, harga close. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi itu adalah bagaimana tahapan awal candle. Nah, sampai di sini silakan teman-teman kita sambil jalan, bisa dipahami ya penjelasannya? Kawan-kawan, silakan. Bisa, Pak. Bisa ya. Teman-teman yang lain bisa ya? Clear enough. Artinya cukup jelas ya untuk satu candle itu terbentuknya seperti apa dan makna warnanya itu apa, posisi body, kepala, dan tailnya seperti apa. Bisa dipahami kawan-kawan ya? Oke. Oh, ini ada pertanyaan lewat chat, saya cek dulu siapa tahu ada yang masih nanya. Boleh lewat chat, boleh langsung. Oh, jelas Pak, Mbak Tiana Yusanti bilang jelas. Oke. Kalau begitu berarti saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, tentu memaknai keberadaan candle tadi itu tidak bisa, semoga ini juga bisa menjawab, bisa memberikan pencerahan terhadap teman-teman yang tadi bertanya tentang time frame dan udah engulfing kok nggak konfirmasi gitu ya, maksudnya nggak terkonfirmasi sesuai dengan teori. Tentu penggunaan candle itu harus dipahami bahwa yang namanya candle itu adalah proses bagaimana kita menggambarkan untuk mempermudah analisa. Tentu tidak bisa lepas daripada teori dasarnya tentang harga, di mana harga itu bergerak berdasarkan tren dan di dalam tren ada koreksi. Ya, jadi yang namanya pergerakan harga naik tidak naik terus, naik panjang turun dikit, naik panjang lagi, turun dikit, naik panjang lagi, itu adalah trend up di yang sebelah kiri, gambar atas sebelah kiri, itu uptrend ciri-cirinya. Atau naik turun, naik turun, naik turun dalam satu rentang tertentu, itu disebut sideways. Ya. Atau kemudian turun panjang, naik dikit, turun panjang, naik dikit, turun panjang, naik dikit, itu adalah downtrend. Jadi keberadaan si candle ini tidak bisa dilepaskan dari pencermatan kita atas tren itu sendiri. Nggak bisa sendiri-sendiri. Itu nanti untuk mengkonfirmasi apakah pola dalam satu candle itu akan berjalan efektif atau tidak.
Semoga itu bisa sedikit memberikan gambaran. Nah, oke, sekarang berarti ada dua nih, candle sebagai sebuah apa namanya, sebuah studi visual, bahasa saya begitu. Jadi studi yang berdasarkan penglihatan, melihat bentuk-bentuknya itu kita bisa mendapatkan informasi tertentu, dengan kemudian kombinasinya pergerakan arah pasar yang bergerak di antara tiga tren up, sideways, downtrend. Maka dalam kaidah analisa, pertama kali yang perlu dipastikan adalah apa kondisi pasarnya dulu. Apakah pasarnya lagi uptrend, apakah pasarnya lagi sideways, apakah pasarnya lagi downtrend. Ya, begitu sudah ketangkep formasi gedenya, baru kita detil ke dalamnya untuk melihat apakah ada tanda di candlestick yang mengkonfirmasi sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam tren itu. Tahapannya kurang lebih begitu. Jadi tetap patokan utamanya, pijakan utamanya adalah kembali lihat dulu pertama trennya kondisinya seperti apa. Nah, sedikit untuk mempermudah identifikasi, kalau kita mengidentifikasi pergerakan harga, hanya ada dua sebenarnya jenis pergerakan gelombang harga. Pertama adalah gelombang trennya sendiri. Yang kedua adalah gelombang koreksi. Ya, jadi dalam tren apapun, apakah itu uptrend, apakah itu sideways, apakah itu downtrend, hanya ada dua jenis gelombang. Gelombang tren itu adalah gelombang yang mewakili pergerakan tren utamanya. Misalkan dalam tren naik, setiap pergerakan naik itu adalah gelombang tren. Setiap pergerakan turun itu adalah koreksinya. Dalam sebuah downtrend, setiap pergerakan turun itu adalah gelombang tren, setiap pergerakan naik itu adalah koreksinya. Sehingga konsekuensinya, salah satu ciri sederhana, gelombang tren itu akan selalu lebih panjang dibanding gelombang koreksi. Koreksi ideal itu adalah setengah panjangnya daripada gelombang tren. Nah, jadi itu. Jadi koreksi itu akan selalu lebih pendek. Nah, kalau koreksinya berkelanjutan sehingga menyamai gelombang tren yang sebelumnya panjangnya, artinya membalik, maka itu sudah bukan lagi koreksi. Itu namanya reversal atau pembalikan. Jadi kaidah koreksi itu idealnya kalau mau trennya masih jalan secara efektif harus berada di kisaran kurang dari 50%. 60% masih oke, tapi nanti trennya menjadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu kuat. Gitu ya. Jadi sekali lagi harus dikembalikan lagi pada bagaimana kita melihat tren dan koreksi dan posisi si candle itu di dalam tren tadi. Jadi tidak bisa lepas-lepas. Maksud saya adalah begini, ketika kita menganalisa pasar tidak bisa lepas-lepas. Pakai teori candle saja. Pakai teori tren saja, nggak bisa. Itu adalah part of mainly atau yang utama adalah kita lihat trennya. Apakah uptrend, sideways, atau downtrend. Baru setelah itu kita lihat tools kita menggunakan apa. Dalam bacaan pasar itu, apa kita menggunakan indikator, dalam kasus ini kita menggunakan candlestick. Berarti candlestick itu posisinya adalah bagaimana si candlestick ini setelah kita pahami kondisi trennya seperti apa, si candlestick ini posisinya di mana dalam kondisi tren yang seperti itu untuk melihat potensi yang akan dibawa oleh si candlestick ini, gitu ya. Nah, ini adalah pola-pola candlestick. Tentu dari sisi pembentukannya tadi, saya sempat katakan bahwa di dalam sebuah candlestick itu menyimpan beberapa informasi, termasuk hasil pertarungan relatif antara bullish power dan bearish power, atau kekuatan yang menginginkan harga naik dan kekuatan yang menginginkan harga turun, gitu ya. Sehingga dikenal ada namanya pola-pola, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Eko Susanto tadi yang disebut dengan engulfing. Nah, itu ada contohnya, Anda lihat di layar. Itu ada bullish engulfing. Malah contoh yang pertama, bullish engulfing. Jadi harganya adalah turun, kemudian ada merah kecil. Setelah itu di harga turun lagi, buka di bawah, tapi kemudian sepanjang satu time frame itu harga bergerak naik sehingga di cover dengan hijau gede. Maka itu adalah bullish engulfing. Nah, ketika itu terkonfirmasi di bar berikutnya barnya masih hijau, maka potensinya adalah up pergerakan harganya. Artinya ada tendensi untuk kenaikan yang kuat. Makanya disebut bullish engulfing. Engulfing untuk mengantarkan ke bullish. Bullish itu artinya pergerakan harga naik. Sebaliknya, bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini itu terjadinya di atas. Jadi harga bergerak, bar candlenya hijau karena naik warnanya hijau kan? Kita sepakati tadi begitu kan? Hijau. Tiba-tiba dihajar oleh satu bar besar warnanya merah, artinya buka atas kemudian turun. Merah kan?
Nah, ketika itu terkonfirmasi dengan bar merah berikutnya, maka di situ terkonfirmasi adanya bearish engulfing, dan setelah itu potensinya harga akan turun. Ya. Selain bullish bearish tadi, ada yang namanya harami, dark cold cover, rising sun, macam-macam lah. Ada 38 atau berapa lah jenis candle. Pola-pola. Kalau dibahas satu-satu mungkin 1 jam nggak cukup, tapi nanti kita akan coba alokasikan. Semoga di waktu berikutnya kita bahas satu-satu. Tapi prinsipnya yang penting begini, ibarat kita belajar matematika, tentu kalau kita apalin cuman rumusnya, kadang-kadang kalau soalnya dibolak-balik itu kan jadi ribet ya ngejawabnya. Jadi yang paling penting adalah pahami filosofinya, pahami basicnya. Logika sederhananya begini, kalau ada harga turun merah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sebuah bar hijau gede yang merah tadi ke cover, maka logikanya kan berarti dalam 15 menit terakhir atau time frame yang dipilih terakhir itu terjadi sebuah kecenderungan pasar bergerak naik. Artinya pergerakan rally turun yang sebelumnya itu sudah berakhir kemungkinan. Tentu butuh konfirmasi. Konfirmasinya apa? Pada saat di bar berikutnya barnya masih naik lagi. Itu konfirmasi untuk kenaikan. Nah, kalau dari sisi implikasinya atau akibatnya terhadap pengambilan tindakan, ya orang bisa buy di situ. Boleh. Tapi sekali lagi, berarti ada syaratnya. Ketika teman-teman menggunakan candlestick pola ini atau pattern ini, syaratnya adalah begini. Syarat pertama jangan dilupakan. Harus ada kondisi tren yang benar-benar terbaca jelas. Misalnya dalam kasus bullish engulfing. Misalkan ada 4 bar. Merah, 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 merah. Berarti kan itu ada satu trennya. Kemudian setelah itu dihajar dengan hijau gede. Ya, hijau gede. Maka itu bisa dibilang bullish engulfing. Tapi kalau pola ini berderet kayak begini, nggak ada tren yang sebelumnya, itu bukan pola. Secara kasat mata itu adalah seakan-akan engulfing, kalau kita pahami teori dan gambarnya, tapi dalam kacamata Steve Nissen yang saya juga amini, itu bukan pola. Karena pola itu butuh syarat. Harus ada pergerakan tren sebelumnya. Sinyal itu butuh syarat. Syaratnya ada konfirmasi. Gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan misalkan dari Mas Eko untuk memahami pertanyaan yang tadi ya. Kalau ada bullish engulfing dan kemudian setelah itu apakah harga pasti naik atau enggak? Nah, kita lihat ceritanya. Sekali lagi, ini bukan band berdiri sendiri. Kita harus sambungin dengan cerita tentang pergerakan harga di tren tadi. Turun. Misalkan turunnya berapa? 50 pips misalnya gitu ya, dalam 4 candlestick tadi. Kemudian setelah itu dihajar dengan satu candle hijau. Candle hijau menghajarnya berapa? Misalkan cuma 20 pips atau 10 pips lah misalnya. Supaya lebih enak ya. Jadi candle terakhirnya itu misalkan 5 pips atau 7 pips dihajar dengan candle 10 pips. Setelah itu buka di atas, Anda bayangkan nanti kita bisa praktekin di mana namanya di layarnya, ini teorinya dulu. Setelah itu buka di atas. Nah, kalau kemudian di situ terjadi bar hijau lagi, kita ukur. Kalau ini berpotensi sebagai sebuah pembalikan, berarti kan maksimum pembalikannya cuma 50 pips. Nah, kalau sudah kemakan sama engulfing bullish yang pertama itu hijau, warnanya itu adalah 10 pips, berarti sisanya tinggal 40 pips. Sementara kaidah koreksi itu adalah koreksinya di level 50% dari pergerakan trennya. Berarti kalau 50% dari 50 itu berarti 25. Sudah kemakan satu candle hijau 10, berarti tinggal 15. Maka ketika Anda putuskan buy di situ, patokannya untuk target ke atasnya tinggal 15 lagi. Paham ya? Jadi penting untuk melihat posisi si candle-nya ini, kemudian di-compare dengan perjalanan trennya untuk validasi yang lebih valid. Semoga itu bisa sedikit lebih menjawab. Nanti setelah ini kita ada 2 sesi sih. Sesi pertama kita secara teori, nanti singkat saja sambil ya kedalaman materinya. Berikutnya nanti kita akan lihat practically-nya di Meta 5-nya kayak apa. Nah, ini beberapa pola candlestick. Bullish candlestick, bearish candlestick pattern gitu ya. Ada pola tunggal, pola ganda, pola triple. Nanti bisa dibaca-baca, itu juga banyak tersebar di di Google, di media. Anda browsing aja itu banyak itu pola-pola pattern seperti itu. Tapi kalau Anda mau belajar benar-benar belajar candlestick dari aslinya, bukan asal teori, bukan asal ngacak gitu ya.
Referensi saya satu, baca bukunya Steve Nissen, Japanese Candlestick Pattern. Nah, itu referensi bagi para analis yang benar-benar analis. Pasti akan ambil referensi candlestick-nya dari situ. Jadi di situ akan dijelaskan pola-pola itu. Berikut tadi kaidah-kaidah dasar yang harus dipahami. Harus ada tren sebelumnya, ya kan? Kalau kita mau bicara tentang pola pembalikan atau reversal. Kemudian harus mempertimbangkan misalkan potensi, apakah ini sebelum kita anggap itu sebagai sebuah pembalikan, ada baiknya kita menganggap hanya itu sebuah koreksi. Kalau koreksi itu harus memenuhi kaidah batasnya adalah 50% dari pergerakan tren sebelumnya. Sehingga ketika kita sadar, oh ini kenaikannya berapa persen, berarti tinggal berapa persen kesempatannya. Berbijaknya harus begitu dulu, supaya tidak over analis. Maksudnya over analis itu menganalisanya terlalu pede gitu. Mending hati-hati dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tadi. Dan satu lagi, sinyal akan muncul pada saat terkonfirmasi. Dan kembali pada penjelasan yang sebelumnya di webinar percakapan masa depan sebelumnya, kalau sampai telat masuk pasar, satu yang diingat, mungkin kalau telat berarti itu bukan rezeki Anda, bukan timing Anda gitu. Biarin aja, toh 1 jam, satu hari itu bisa 24 jam, 22,5 jam lah kalau di GoFX. Jadi lolos sekarang, nah nanti dicari lagi, gitu ya. Nah ini beberapa pola yang ada. Saya nggak akan jelasin satu-satu, akan take time. Nah, supaya nanti lebih efektif di ini. Nah, baru di situ entry exit. Nah, entry exit sendiri sebenarnya bisa dikombinasikan. Misalnya tadi dikombinasikan dengan perjalanan trennya. Perjalanan tren secara manual kita bisa pakai line studies toh. Nah, pakai line studies tarik garis tren gitu. Baru nanti kita lihat ada pola nggak, pattern nggak di situ. Kita bisa optimalkan. Tetap kerangkanya dengan melihat kerangka trennya kayak apa. Bukan candlestick secara alone candlestick saja, itu terlalu rentan nanti. Kemudian juga melihat dengan alat bantu indikator untuk memvalidasi lagi juga bisa, gitu ya. Ini salah satu beberapa kombinasi dengan menggunakan alat indikator. Nah, itu sebagai sebuah pengantar. Sebagai sebuah pengantar, setelah ini kita akan bagaimana aplikasinya di real market pada saat sekarang ini dengan menggunakan MT5. Tapi sebelum sampai ke berikutnya, silahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya terlebih dahulu. Monggo, saya buka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan penjelasan yang sebelumnya. Silahkan, siapa? Monggo. Satu-satu ya, monggo. Ada? Ada yang bertanya ini di chat. Bentar, saya cek dulu chatnya. Oh, enggak, bukan pertanyaan. Kak, untuk MA yang cocok MA berapa? Dari Cindy Clarissa Queen B. Oke, untuk MA yang cocok MA berapa? Oke, ya. Jadi Cindy, Dek Cindy, karena panggilnya saya Kak, saya panggilnya Dek. Dek Cindy, jadi kalau moving average itu kan dia menggunakan harga rata-rata. Kebetulan di layar ada moving average ya. Nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan moving average di kelas berikutnya. Nggak apa-apa, saya akan bahas saja. Moving average itu tergantung kebutuhannya. Maksudnya gini, kalau kita menggunakan harga rata-rata, berarti kan harga rata-rata itu dihitung berdasarkan data yang kita gunakan untuk dasar perhitungan. Ya, itu dulu ya yang perlu dipahami. Sehingga kita mesti melihat trading kita itu kepentingannya mau berapa lama. Sehingga kita perlu melihat kondisi rata-rata terkini dari pergerakan harga. Ya, kalau misalkan saya tradingnya kurang lebih 1 jam ke depan, oke. Kalau tradingnya kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, berarti kan kita perlu melihat kecenderungan rata-rata misalkan dalam 5 menit, dalam 15 menit terakhir ini kecenderungannya kemana? Diproyeksi dengan garis tren tadi untuk lihat kecenderungannya kemana. Ketika sudah ketahuan seperti itu, maka kita lihat rata-ratanya, kita setting parameternya sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau pendekatan saya. Kadang kalau di teori kan, bukan di teori ya, di banyak online, banyak teori algo dan lain sebagainya kan mengatakan bahwa ya sudah settingnya adalah 14-15.
14, 20, 5, 20. Masing-masing tentu punya alasan-alasannya. Nah, terkait dengan alasan itu sesungguhnya pada dasarnya adalah mengacu pada seberapa lama kita akan transaksi. Tentang datanya yang mau kita baca itu dalam cakupan yang berapa lama. Contoh, moving average 520. Moving average 520 itu populer digunakan di komoditi. Sejak zamannya komoditi itu masih ditransaksikan secara lelang, itayose. Berarti ada 5 hari dalam satu minggu, ada 20 hari dalam satu bulan. Gitu ya. Sehingga orang di transaksi komoditi yang ingin menganalisa pergerakan harga dalam bulan itu, dia perlu melihat tren per 20 harinya atau per bulannya kayak apa, kemudian tren per 5 harinya yang kecilnya kayak apa. Jadi disettinglah moving 5 dan moving 20. 5 itu adalah 5 hari kerja dalam satu minggu, 20 itu adalah anggapannya 20 hari kerja dalam satu bulan. Atau ada yang kemudian geser ke dua-dua. Nah itu terserah monggo. Sehingga untuk melihat, kalau kecenderungan pergerakan harga 5 hariannya itu cenderung turun, sementara harga 20 hariannya masih flat atau naik, berarti ada kemungkinan perubahan terkini adalah harga ingin bergerak turun. Maka di situ secara moving average muncul namanya golden cross, yang panah merah itu, bahwa dia cenderung bergerak turun. Diikutin, maka trennya sudah turun, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi patokannya hanya tergantung pada bagaimana kita menetapkan wilayah pengamatannya mau seberapa lama, dasarnya apa. Kalau dalam konteks komoditi yang sifatnya 5 hari kerja, kita yose 5 hari kerja, 20 sampai 22 hari kerja satu bulan, dengan asumsi posisi itu akan ditahan selama satu bulan, maka butuh trigger minggu pertama ini kecenderungannya kemana. Berharap dalam satu bulan masih berpengaruh seperti itu. Itu dulu waktu sesional. Nah sekarang apakah masih valid? Masih cukup valid. Tetapi kemudian yang perlu diperhatikan, sekarang pasar sudah bergerak ke sistem running price. Sudah bukan lagi lelang, running. Tiap detik, tiap menit ada data baru. Tentu 520 itu menjadi sesuatu yang perlu perlu disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu ya. Ini ada chat. Kak Anang, saya mau tanya, kalau dalam trading hal terpenting selain membaca pattern apalagi ya? Oke. Apa yang terpenting dalam trading selain membaca pattern? Yang terpenting dalam trading selain membaca pattern itu yang terpenting adalah perencanaannya. Seperti yang kemarin pada waktu kita di webinar yang sebelumnya minggu kemarin, saya sampaikan di situ yang penting adalah perencanaannya. Jadi pilar untuk trading itu trading itu adalah proses untuk mengeksekusi atau melaksanakan rencana trading yang sudah kita buat di plan, di perencanaan. Nah, trading plan itu tidak terkait oleh aktivitas pasarnya mau kemana. Karena trading plan itu kan sifatnya kan kita harus lihat, kita berani rugi berapa, berani untung berapa, itu di trading plan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dari sisi itu yang harus diperhatikan pertama, baru angka-angka yang situ dieksekusi di pasar melalui trading. Gitu ya. Itu kalau ditanya. Mindset juga penting untuk supaya kita clear gitu melihatnya ini apa. Enggak trading tapi kesannya gambling gitu. Kan kita harus jelas melihatnya, trading itu apa, kita harus bersikap bagaimana gitu ya. Yang kemarin itu kita coba bahas. Ada lagi dari Mas Bobby Hendra. Panang jika hanya menggunakan candlestick saja apakah cukup? Bisa profit, bisa diperlihatkan strateginya. Terima kasih. Jawaban saya jelas dari depan, tidak bisa. Enggak bisa. Kalau ada teman-teman yang bilang ada satu candle itu bisa hanya dengan candle saja, saya berpikir agak sedikit sulit. Kenapa? Karena gini, pertanyaan terpenting Mas Bobi, kalau kita trading itu kan bukan kapan masuk pasarnya. Ya. Sementara kebanyakan indikator dan candlestick itu menunjukkan kapan masuk pasarnya, kapan signal buy, kapan signal sell. Kan gitu. Nah, sementara yang paling penting dalam sebuah perdagangan itu justru adalah kapan bisa keluarnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalnya kita jualan, kita akan beli satu barang, ya, analoginya begitu, kita akan beli satu barang pada saat kita tahu bisa jual di harga berapa yang lebih mahal. Atau kita akan jual satu barang karena tahu bahwa setelah ini harga barangnya akan turun. Sehingga kalau jualnya nanti, jualnya lebih rendah. Jadi ada sebuah pegangan atas
potensi kejadian yang akan datang itu akan menentukan kita masuk sekarang atau enggak. Jadi kalau candlestick itu secara signal itu hanya memberikan signal buy apa sell, tetap harus dikonfirmasi dengan kondisi pergerakan trennya. Kemudian ada masukan lagi dari Mas Bobi, berarti candlestick hanya dipakai untuk entry. Ya, betul. Saya setuju. Untuk entry Anda bisa gunakan indikator, bisa gunakan candlestick dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya harus tentukan targetnya berapa, kira-kira sampai mana. Nanti saya akan jelaskan di candlestick pada saat di Meta 5-nya bagaimana efek candlestick yang terjadi di pasar, gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi patokan, oh kira-kira kalau candlenya begini, kayaknya turunnya sampai sini atau naiknya sampai situ. Jadi nanti kalau kondisinya kayak begitu nanti bisa entry apa enggak, dikembalikan lagi ke perencanaannya, mau profit berapa atau toleransi resikonya berapa. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu aku mohon izin switch layar ke MT5. Ya, ke MT5, ke platform. Tapi sebelum sampai ke sana, pastikan teman-teman sudah membuka demo MT5-nya ASIDEX BKDI atau kemudian di laptopnya atau di gadgetnya, sehingga akan lebih enak ngikutin pembahasannya karena bisa langsung lihat kan kondisi gitu. Oke ya, gimana kawan-kawan? Aku bisa split ke sistem, bisa ya? Ke MT5 ya? Ya Pak. Ya, sudah ada Mas Ardi tadi, bisa Pak? Oke. Kalau gitu saya sekarang stop share, saya akan pindah ke sebentar ya, saya akan pindah ke sistem. Ya, terlihat di sana fokus di chart. Teman-teman ada yang pakai gadget, ada yang pakai mobile, yang penting sudah bisa masuk ke grafiknya. Coba, ada yang belum bisa masuk ke grafiknya, ke opsi grafiknya? Sudah bisa semua ya? Pak Anang, ya. Untuk sementara ini mungkin dibahas dulu aja nggak apa-apa, tapi nanti untuk praktiknya kita bisa bikin kelas lanjutan lagi ya yang lebih lebih mendalam, mulai dari awal banget Pak gitu. Oh oke, boleh. Boleh. Terima kasih, tadi ada masukan ini dari untuk sekilas aja gitu ya tampilan. Ya, dari Mbak Tia hostnya. Oke teman-teman. Sekarang kita akan coba secara singkat di akhir ini di sesi-sesi yang Meta 5 ini kita akan coba lihat bagaimana pattern-pattern tadi atau ngebaca candlestick tadi seperti apa kondisinya di dalam real market ya. Sebentar saya bersihin dulu. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman, mau analisanya apa? Sebutin komoditinya, sebutin instrumennya. Satu orang boleh relawan, sebutin instrumennya, pilih apa? Euro USD. Boleh ini, suaranya boleh dinyalain kalau dia mau nanya langsung ya. Silakan. Oh, ini ada yang gold Mas, kalau bisa gold itu Mas. Gold ya. Ada tadi kawan yang bilang gold, Mbak Cindy juga mintanya gold. Oke. Bungkus kita mulai dari gold. Untuk ya, Mbak Abiatul tadi apa sekalian? Euro USD. Euro USD Pak. Oh, gold sama Euro USD. Ya sudah di chat semua. Ini ada Euro USD, ada gold, ada crude oil. Oke. Sekarang kita fokus di gold saja. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjut ke Euro USD. Pertanyaannya adalah untuk tadi membuktikan dari sisi time frame tadi, saya ingin satu relawan lagi untuk menentukan kita mau analisa di TF berapa, time frame berapa. Silakan, time frame berapa? D. Oh, oke. Boleh kayaknya kalau ini ada Tiana Yusanti, belum ngerti gold atau euro SD itu apa ya? Oke. Oke, ada pertanyaan, kita jawab dulu ya kawan-kawan ya, bersabar ya. Saya jawab dulu pertanyaannya Mbak Tiana Yusanti. Gold itu apa? Gold itu adalah emas. Jadi di dalam perdagangan komoditi derivatif itu ada yang namanya komoditi emas. Ya emas ya, kayak teman-teman kayak Mbak Tiana punya kalung, punya cincin, macam-macam, itu kan dari emas. Ya emas yang itu. Nah, hanya kemudian kalau transaksi di bursa komoditi dan derivatif itu ada satuan transaksinya kayak di saham itu ada lotnya.
Nah, lotnya itu adalah satuan berat. Dalam satu lot itu emasnya beratnya berapa, gitu ya. Kemudian kalau euro USD itu adalah nilai tukar. Nilai tukar antara mata uang Eropa euro dengan nilai tukar USD US dollar. Tentu kan ada perbandingan nilai tukarnya tuh. Nah, itu juga diperdagangkan di dalam perdagangan derivatif, komoditi derivatif. Jadi itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud dengan gold atau euro USD itu apa? Itu gold itu emas, euro USD itu nilai tukar mata uang pasangan euro Eropa dengan dolar Amerika. Kemudian Mbak Cindy tadi Clarissa mintanya D. Oke, D. Berarti kalau permintaannya D kayaknya Mbak Cindy ini ada transaksi di stok mungkin ya kali ya. Kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai D. Oke, saya akan pindah time frame ke D. Nah, teman-teman perhatikan di layar, itu kan ada klik tadi terakhir saya, diklik D1. D1 itu artinya satu candle ini, satu lilin ini mewakili pergerakan dalam satu hari. Kalau M1 itu berarti 1 menit, M5 5 menit, M15 15 menit, M30 30 menit. H1 itu 1 jam, H4 4 jam, W1 itu 1 minggu. Itu yang disebut dengan time frame atau periode waktu yang diwakili oleh satu candle, satu lilin. Ya. Satu lilin ini. Jadi satu lilin ini kalau sekarang kita set di daily, berarti satu lilin itu satu hari. Artinya apa? Kita akan lihat di sini secara sebentar, saya cari cross-nya dulu, oke. Nah, di sini akan ketahuan kalau cross ini saya kasih di bar yang terakhir, di situ akan ketahuan dari sisi harganya kurang lebih berapa. Sebentar ya, saya ini cross-nya dulu. Nah, ya, itu ada box ya. Ada box, ada data open high low close pada tanggal 26 Februari 2021, mulai jam 00 sampai nanti penutupan berapa. Open itu adalah berarti dalam jam 00 tadi harganya berapa. Dalam pembukaan pasar hari ini ya, jamnya berapa, harganya berapa, 1780.4. Setelah itu tertinggi hingga jam 4 sore ini, dalam hari ini, itu ada di 1781.1. Kemudian terendah dari pagi tadi hingga sore hari ini di 55.2 dan terakhir tadi barusan tadi harga berada di 1763.7. Nah, itu cara bacanya. Ini adalah tanggal 26 karena di daily. Maka candle sebelumnya itu berarti candle tanggal 25. Kita lihat di sini datanya. Ya. Di situ ada 25, tanggal 25 Februari 2021, pembukaan pasar pagi itu jam 18.01, sempat tertinggi itu di 18.04, sempat terendah di 17.68, kemudian penutupan akhir sesi perdagangan tanggal 25 kemarin ada di 780.5. Itu cara ngebacanya. Jadi di setiap candle ini ada informasi open, high, low, close. Nah, oke. Kalau kita lihat dari sisi daily, maka terakhir terlihat di situ bahwa selama 4 hari terakhir, ya, selama 4 hari terakhir harga bergerak turun, ya kan? Harga bergerak turun karena itu barnya merah dari atas itu ke bawah merah. Jadi harga bergerak turun. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian harga bergerak turun ini akan lanjut turun atau kemudian enggak? Tentu kan nggak bisa hanya menggunakan candlestick. Kita harus mengkonfirmasi dengan kondisi tren. Seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita lihat layar kasat mata, trennya apa nih? Oh, Mas Eko Susanto. Nanti sambil jalan Mas Eko ya, cara masuk pasar, baik analisa, bagusnya TF berapa, bagaimana menentukan buy sell, dan masuk di berapa. Oke, setelah ini kita jawab. Tapi ini ada pertanyaan saya, mohon dijawab terlebih dahulu oleh teman-teman. Kita coba teman-teman silahkan salah satu-satu bisa menjawab ya. Kalau teman-teman lihat ya, sekarang ini sekarang situation Mas Eko, trennya apa? Turun, downtrend. Downtrend ya, downtrend. Oke, ada yang punya penglihatan yang lain di antara kawan-kawan yang tidak downtrend? Silakan jika ada yang ingin komentar. Kayaknya gimana?
Sama downtrend. Downtrend. Oke, 2 orang sudah menjawab downtrend. Ada yang punya penglihatan yang lain? Oke, nah ini saya coba share bagaimana cara kita melihat pasar. Dengan prinsipnya begini, kalau kita mau analisanya matang, maka kita harus pertimbangkan semua kemungkinan yang tampak di depan mata, gitu ya. Nggak perlu agak ribet sih, sebenarnya tampak di depan mata. Satu, benar ini adalah downtrend jika kita lihat harga yang dari sini ke sini. Penarikannya agak sedikit ini ya, agak sedikit nggak akurat, nggak presisi, nggak apa-apa. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa di bawah garis hijau itu harga cenderung turun. Berarti itu adalah ciri-ciri downtrend. Betul ya? Kalau Anda lihat di sisi itu, maka itu adalah downtrend. Maka dalam kondisi downtrend, break itu artinya penembusan. Penembusan terhadap support, supportnya di mana? Support yang paling dekat adalah di sini. Ya, break terhadap support itu adalah sell signal, signal untuk turun. Itu kalau kita melihatnya dari sisi ini adalah sebuah downtrend. Tapi perlu hati-hati karena ada teman-teman yang melihat ini tidak hanya sekedar downtrend. Ini adalah pergerakan bisa kita anggap sebagai trend sideways. Kalau saya tarik resisten di sini itu adalah sideways. Artinya harga bergerak naik dan turun di antara batas kuning resisten atas dan support bawah, kuning yang bawah. Kalau itu yang menjadi keyakinan, maka logikanya lain, bahwa ini dia sudah mentok di bawah, tinggal nunggu konfirmasi untuk dia balik ke atas. Jadi kalau kita lihat ini downtrend, maka tunggu konfirmasi dia jebol di bawah, artinya closing jam ini daily ya, berarti closing hari nanti. Nah, ini salah satu cara penggunaan yang menurut saya adalah tepat. Kalau kita menggunakan time frame-nya adalah daily, maka kita tidak bisa baca bar kecuali nanti pada saat penutupan bar ini. Berarti nanti penutupan hari Jumat. Baru kita bisa pastikan apakah dia tembus atau tidak tembus. Itu pentingnya konfirmasi. Pentingnya harga close, gitu ya. Nah, kalau dia tidak tembus akhir hari tadi Mbak Cindy, dan kemudian besok hari Senin itu ada muncul bar hijau kecil di situ atau bar hijau gede di situ, mengcover bar yang merah terakhir ini, maka itu yang dimaksud oleh Mas Eko tadi sebagai engulfing. Nah, kalau ada engulfing di situ, melihat pada potensi kejadian yang ada di tren ini, konfirmasi satu bar lagi dibuka hari Selasa pagi itu adalah hijau, maka ada potensi ini adalah trennya sideways dan di hari Selasa harga mulai bergerak naik. Itu karena kita menggunakan time frame daily. Jadi harus konsisten. Time frame daily berarti tunggu penutupan daily-nya, time frame 4 jam berarti tunggu penutupan 4 jam, time frame H1 berarti tunggu penutupan H1-nya. Di tengah-tengah itu unvalid karena itu sifatnya nyuri. Gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung sudut pandangnya, ada yang bilang tadi turun, ada yang bilang nyamping. Dua-duanya sama-sama valid, nunggu pembuktian nanti. Pada penutupan hari ini, kalau kita menggunakan bar daily, itu penutupannya pada jam berapa nanti? Jam 3 ya, 3.30 atau jam 4, itu ada di berapa? Di bawah garis kuning penutupannya atau di atas garis kuning. Kalau di atas garis kuning, itu adalah tanda pertama. Kita mesti tunggu lagi hari Senin barnya seperti apa. Kalau hari Senin barnya hijau, Selasa buka di atas hijau, maka potensinya dalam 1 minggu ke depan, dimulai dari hari Selasa, bisa jadi ini harga berbalik naik, artinya berbalik naik untuk melanjutkan pola sideways-nya atau pola tren menyampingnya, karena ini mentok di bawah kan tindakan berikutnya dia akan mental ke atas. Tapi yang terjadi adalah pada saat hari-hari ini dia closing di bawah garis kuning support tadi, kemudian hari Senin buka di bawahnya lagi, maka itulah konfirmasi penembusan. Artinya harga di minggu depan akan bergerak jauh lebih dalam daripada ini. Maka di situ adalah sinyal untuk sell. Sekaligus menjawab pertanyaan Mas Eko tadi. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Silakan teman-teman, ada yang ingin komen, monggo, ada yang ingin memperdalam, silakan. Oh, ini ada chat 2, bentar ya.
Bagusnya di TF berapa dan bagaimana menentukan buy sell? Oke, TF berapanya tergantung ya Mas Eko ya. Tergantung Mas Eko mau target profitnya seberapa. Tentu harus dikembalikan lagi dengan risiko yang berani ditanggung berapa. Sehingga kalau target dan potensi risiko itu terpenuhi oleh satu TF tertentu, maka TF itu yang paling pas. Nggak peduli apakah itu H4, D1, H1, 15. Sekali lagi, kadang-kadang terlalu menyederhanakan informasi bisa melit pada sebuah pemahaman yang salah kaprah. Masing-masing orang itu pasti punya preferensi sendiri. Jadi TF mana yang paling pas dikembalikan kepada masing-masing pelaku sesuai dengan targetnya. Descending triangle. Mbak Cindy bilang, Cindy Clarissa descending triangle. Confirm sudah terbiasa analisa di stok. Itu adalah descending triangle. Ya, tapi hati-hati Mbak Cindy. Descending triangle itu akan terjadi jika sebelumnya didahului dengan sebuah tren kuat. Misalkan harga turun ya. Harga rally turun dari sebelum-sebelumnya. Kalau saya melihat polanya memang sekilas secara gambar seperti descending triangle. Tapi kalau kita tarik ke kanan, apakah descending triangle? Oh enggak. Ini sideways. Jadi nggak ada tren sebelumnya, ini bukan pola pembalikan, bukan pola kontinuasi, bukan. Bukan. Karena harganya bergerak relatif datar, tidak ada tren sebelumnya. Gitu ya. Jadi di sini perlunya yang saya bilang tadi, kalau kita bicara tentang pola atau pattern, baik itu kontinuasi melanjutkan tren, atau itu membalikan tren, kita harus lihat apakah sebelumnya ada tren existing atau enggak. Nah, kalau nggak ada tren existing, apa yang mau dibalikin? Kan nggak ada jadinya. Tapi kalau secara gambar, memang ini kelihatan seperti descending triangle, tadi Mbak Cindy bilang. Tapi tidak memenuhi syarat kaidah bahwa sebuah pola pembalikan atau sebuah pola kontinuasi harus ada tren valid yang mendahului. Ini enggak, ini bergeraknya memang naik turun. Nah, justru ketika kita geser ke kiri tadi, kita tahu bahwa sepanjang beberapa waktu yang lalu bergeraknya di situ. Maka itu akan menambah sedikit persentase keyakinan di sisi yang menganalisa bahwa ini adalah sideways, bukan tren turun. Gitu ya. Karena tadi begitu kita digeser ternyata bergeraknya naik turun di kisaran situ aja gitu. Oke. Bedanya dengan yang Dutmik apa? Oh, Mbak Abiatul Muna menanyakan bedanya dengan yang Dutmik apa ya? Oke. Gold Dut Daily itu adalah kontrak GoFX yang standar. Berarti ini ibaratnya mini, 1/10 dari kontrak standar. Kalau MIC, ada akhiran semua produk GoFX yang akhiran di belakangnya adalah MIC, itu artinya kontrak mikro. Mikro itu artinya 1/100 dari ukuran standar sebelumnya atau 1/10 dari GoFX yang standar. Gitu ya. Size-nya 1/10 berarti jaminan yang dibutuhkan juga 1/10-nya. Kurang lebih begitu. Ada Mbak Tiana Yusanti, kalau Sabtu Minggu ada nggak pergerakan candlestick ya Pak ya? Nggak ada. Sabtu Minggu ada. Di beberapa penyelenggara OTC, Sabtu Minggu mereka menyelenggarakan tetapi tidak di platform yang reguler. Ada yang namanya OTC market gitu. Jadi Sabtu Minggu ada tetap pergerakan harga itu, tapi sifatnya cuma untuk satu channel terbatas. Jadi bukan di channel main channelnya itu. Ada juga yang kayak begitu menyediakan. Itu biasanya bagi mereka untuk pengelolaan risiko. Mereka menyediakan pasar karena sifatnya bilateral ya, sifatnya dua arah kan bisa aja dibikin. Nah, cuman di situ jadi kita penting untuk melihat lagi apakah pasar yang kita ikuti itu sifatnya adalah bilateral dua arah atau multilateral. Banyak penjual, banyak pembeli. Itu pasti akan ada bedanya. Kalau di multilateral berarti ya semuanya harus setuju. Tidak hanya dua sisi yang pihak setuju. Kalau bilateral ya kesepakatan dua pihak bisa. Kemudian bedanya Dutmik apa dari modalnya? Ya, Mbak Abi betul. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang produk-produk mikro, karena ukuran kontraknya adalah 1/10 dari kontrak GoFX yang nggak pakai kode MIC, maka jelas kebutuhan modalnya pun juga 1/10-nya. Termasuk marginnya juga 1/10-nya, jadi ngaruh ke kebutuhan modal, gitu ya. Makanya kenapa kita pada saat sekarang ini campaign untuk bagi pemula pakai GoFX yang mikro,
Itu karena modalnya bisa start dari 500.000. Nanti ada trading class itu, ada persiapannya apa segala macam, mulai dari 500.000 orang sudah bisa transaksi at least minimum buka posisi 1 lot untuk semua produk, terutama baik gold maupun forex euro USD, gitu ya. Sudah terjawab semua yang ada di chat. Silakan jika ada yang ingin bertanya dan yang ingin bertanya lanjutan atau membahas. Tapi sebelumnya aku mau konfirmasi dulu ke host, Mbak Tia, kita sampai jam berapa ini? Halo. Halo. Ya, nanti kan kalau waktunya sudah habis diingetin ya. Oke, aku kembali ke kawan-kawan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ya, saya Pak. Monggo. Apakah setiap simbol itu memiliki karakteristik yang beda gitu? Maksudnya kalau kita udah kalau kita awal nih, kalau kita pegang gold, apa harus fokus di gold karena yaitu yang setiap item tuh punya karakteristik atau feel yang trading yang berbeda gitu. Nah, saran Pak Anam kalau buat yang pemula gitu ya. Siap. Ya, Mas Arthur, jadi kalau saya secara regulasi tidak ada batasan. Yang penting begini, bahwa kalau misalnya, ya, tapi tergantung juga packagingnya di masing-masing broker ya. Karena kawan-kawan bisa akses transaksi produk ini di bursa, itu kan pasti melalui jasa perantaraan perdagangan yang disediakan oleh pialang. Di pialang itu nanti bisa akan ada packagingnya. Apakah kalau satu account dibuka itu bisa semua produk, GoEfek bisa, atau hanya gold saja dan lain sebagainya, itu opsi. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau bicara tentang satu account, produknya bisa apa saja, sebaiknya begitu. Bisa transaksi di gold, bisa transaksi forex. Jadi tergantung peluangnya ada di mana yang sesuai dengan kebutuhan capital manajemennya, kebutuhan trading plan-nya. Kalau ternyata peluang itu bisa dipenuhi oleh gold UD, kalau saya ya, peluang itu bisa dipenuhi oleh gold UD ya, tradingnya gold UD. Kalau peluang itu bisa dipenuhi oleh euro ya, tradingnya euro. Kalau semua bisa memenuhi peluang itu ya pilih salah satu yang kira-kira kita familiar dan bisa ngikutinnya. Jadi secara informasi ngalir terus. Itu bisa. Tapi kan kembali lagi bahwa di trading plan kita target itu bisa dipenuhi oleh produk yang mana, waktu TF berapa, dan kemudian menggunakan indikator yang mana. Jadi semuanya berawal dari berapa target kita. Nah, semuanya ngikut, harus bisa memenuhi kaidah itu. Ini Mbak Tiana Yusanti, sepertinya saya harus belajar basicnya dulu Pak, terkait istilah di tabel yang belum paham juga. Oke, Mbak Tiana Yusanti, kalau kayak itu bisa, silahkan nanti ada trading kelasnya sendiri, mulai dari basic sampai advance. Nanti silahkan ini ya, komunikasi di grup, boleh. Nanti ada teman-teman juga, kalau nggak salah di sini ada teman-teman juga dari GoEfek Trading, dan teman-teman dari trading class, silakan saja, itu ada mulai dari basic, ada kok di situ. Nanti silakan tanya aja, ada programnya. Ya. Silakan yang lain. Ya, sama-sama Mbak. Yang lain monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk waktu, acuannya apakah waktu Indonesia atau global? Maksudnya kita melihat jam pasar di Amerika juga, misal mau trading di Euro USD, kita harus lihat jam Eropa atau hanya di Indonesia saja? Oke. Kalau kita melihat konteks waktu dalam konteks teknikal ya, maksudnya waktu trading kita potensi pergerakan harganya seperti apa, tentu ngacunya adalah ngacu ke waktu global, karena kan pasarnya itu sifatnya global ya. Tetapi itu analisa. Tetapi kalau kita trading, maka mengacu waktunya adalah waktu di mana kita bisa komit untuk trading. Kita alokasikan hari itu waktunya jam berapa. Jadi konsekuensinya begini, berarti kita fokus dong di waktu itu, kemudian setelah itu kita lihat pasar. Nah kalau kita sudah lihat pasar, maka kemudian kita lihat, bisa nggak kondisi pasar yang ada memenuhi ekspektasi trading plan saya, atau ekspektasi keinginan saya. Kalau bisa trading, kalau enggak berarti di waktu itu nggak ada trading, atau hari itu nggak ada trading, nunggu waktu berikutnya. Itu kalau pendekatannya adalah kita menerapkan apa yang ada di dalam diri kita, untuk melihat pasar punya atau enggak. Dan itu yang benar menurut saya. Tapi kalau kita bicara tentang analisa, maka harga itu bergerak berdasarkan time frame-nya si market. Market bergerak 24 jam. Mulai dari start awal di Oceania, New Zealand, Aussie, disambung sama Jepang, Asia,
Hong Kong, Singapura, Malaysia, Malaysia sama Indonesia sama, itu Malaysia Indonesia. Setelah itu siang Eropa buka, setelah itu jam 9, setengah 10, setengah 9 US mulai open. Sehingga kurang lebih begitu runtutnya. Tapi kalau kita bicara tentang tradingnya di waktu jam berapa, saya lebih cenderung setuju dengan pendapat bahwa tradinglah pada saat kita ready untuk trading. Bukan trading pada saat market bilang kita untuk trading. Bedanya prinsipil. Kalau yang pertama, kita trading benar-benar pada saat kita ready, siap. Jadi kita akan lihat potensi yang ada di pasar, bisa nggak memenuhi ekspektasi kita. Kalau bisa masuk pasar trading, kalau enggak tinggal. Sementara kalau yang pertama itu pendekatannya lebih ke analisis, ya karena ada pembukaan pasar, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi konsekuensi logisnya, kalau dalam kondisi psikologis, mental, kesiapan waktu dan lain sebagainya kita nggak ready pada saat itu dan memaksakan masuk pasar hanya karena ada sinyal atau hanya karena ada fakta teknikal yang mendukung, saya rasa hasilnya tidak akan terlalu baik. Jadi better trading lah pada saat kita benar-benar ready untuk trading. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Abi. Silakan, monggo yang lain. Jangan. Oke, jika nggak ada, sedikit refresh. Saya mohon izin ke tadi, sorry, ada satu indikator, satu ini yang perlu dibahas. Gimana kalau Euro USD? Oke, sekarang kita ganti chartnya ke Euro USD. Sorry, ini ada kepentingan buat edukasi, tak hapus dulu deh. Ya, supaya nggak mengkaburkan. Delete indikator. Nah, ini sekaligus teman-teman lihat bagaimana ngedelete indikatornya ya. Kalau nggak tahu yang ngedelete indikator, kurang lebih caranya begitu. Indikator list, lihat, klik indikatornya, kemudian delete aja. Dia akan hilang. Ya, udah nggak ada apa-apa, tinggal masalah chart. Oke, tadi yang minta Euro USD bisa disampaikan. Kita mau lihat yang time frame berapa, monggo silakan. Tadi yang usul Euro USD? 10 menit, Pak. 10 menit? Oh, 10 menit nggak ada settingannya di sini. Adanya 15 ya? Adanya 5 menit sama 15 menit ya? Iya, 15. Oke. Ya, 15 menit, oke. 15 menit, ini adalah untuk TF 15 menit, berarti setiap candle itu mewakili pergerakan 15 menit. Kalau di sisi ini, maka kemudian yang terjadi adalah dalam kurang lebih sekitar 15 menit, 30, 15, 30, 45, 1 jam, 1 jam 15, 1 jam 30, 1 jam 45. Kurang lebih sekitar 2 jam terakhir, harga bergerak rally turun. Ya, harga bergerak rally turun. Dan kemudian di satu sisi adalah trennya di sini terakhir masih melanjutkan tren turun yang tadi, agak sedikit melandai memang. Kalau kita pakai garis trend line-nya kan ketahuan. Ini masih tren turun, ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah ada pattern atau pola di level 15 menit? Maka jawabannya adalah belum. Terakhir sinyal yang diberikan adalah penembusan terhadap support ini, sehingga itu sinyalnya sell. Tadi di kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu. Itu ada sinyal sell. Di situ muncul. Kalau kita menggunakan penembusan terhadap support, itu udah ada sinyal sell. Nah, apakah sekarang itu masuk fase berakhirnya sebuah tren turun sehingga terjadi koreksi naik? Kalau dari sisi candlestick pattern, belum ada pattern. Nggak ada. Pattern terakhir yang ditunjukkan oleh candlestick, saya akan kasih lingkaran supaya lebih enak. Sebentar. Objek. Sekalian teman-teman bisa lihat di layar kalau ingin menggunakan tools-toolsnya MT5 di gadget juga sama, tinggal tampilannya aja yang agak sedikit berbeda sebenarnya karena di mobile.
Di sini ada line drawing, nggak ada. Boleh pakai graphical juga boleh, shape boleh, shape, eclipse. Oke. Nah, ini pattern. Sorry, Pak, hapus dulu. Kebesaran. Besaran ya, nariknya. Sering nggak apa-apa. Ini mouse-ku lagi agak sedikit error. Nah, paling tidak di garis yang kuning ini, hapus aja. Nah, di garis yang kuning ini, pada saat jam 15.30 hari ini, itu terjadi sebuah pattern candlestick. Di sini orang bisa bilang harami, bisa sebenarnya. Orang dibilang harami bisa, bearish harami bisa, atau ya harami sih. Kalau engulfing kan harusnya yang kedua lebih gede, kalau ini lebih kecil, jadi jatuhnya ke harami. Cuman persoalannya adalah, teman-teman lihat, kalau kita menggunakan pattern harami, konfirmasinya di bar kedua. Ketika bar kedua itu masih merah, maka confirm dia turun. Nah, tinggal kan pertanyaannya kalau mau sell di situ, kira-kira targetnya sampai berapa? Kan gitu. Maka target yang terdekat itu bisa dipatok dengan bantuan misalkan support resisten, boleh. Nanti pakai trident juga boleh. Nanti saya tunjukin ya bakal pakai trident. Nah, support terdekat adalah di sini. Sebenarnya di sini ya. Iya, itu support terdekat. Jadi setelah bar kedua konfirmasi di close di 15.45 pada harga 21,2148, secara teori candlestick di situ teman-teman boleh sell. Closingnya sell di situ ada di garis kuning ini di 121 poin, bentar, 121.41. Sekarang kita hitung ya. Kalau misalkan itu dilakukan di 2148 ke 2141, berarti kan kurang lebih ada sekitar 70. 0,0070, 70 tick lah kurang lebih. Nah, tinggal dihitung aja dalam 70 tick itu potensinya masuk nggak ke dalam hitung-hitungan target Anda. Kalau masuk dalam hitung-hitungan target, maka nggak usah ragu-ragu, sell di level 12148 itu sudah sell. Dan closingnya nanti di set TP-nya itu sementara waktu ada di 12141. Itu sudah TP harusnya. Karena di situ orang bisa kalau keadaannya ini kan dia naik, tapi kalau berdasarkan dari sisi turun, berdasarkan kondisi support di situ ada potensi mental naik. Jadi sebaiknya untuk jaga-jaga 70 pips itu sudah diambil targetnya. Gitu ya. Nah, itu dari sisi kalau kita menggunakan support resisten. Saya ingin kasih satu satu teknik yang kemarin juga kita share di webinar sebelumnya, yaitu dengan menggunakan trident. Bagaimana kita mengukur jaraknya dengan menggunakan trident? Kalau kondisinya begini, maka logikanya sederhana, bahwa sebelum penurunan ini ya, sebelum penurunan yang 3 candle terakhir, maka asumsinya harga bergerak sideways ya. Harga bergerak sideways di antara garis kuning dan garis bawah. Sehingga ketika di sini, ketika kita ada di 141, maka tetap targetnya kalau dari sisi trident itu adalah satu yang tadi yang dibilang di low-nya ini di support bawah. Berarti kurang lebih sekitar 121.360 atau 410. Di situ kondisinya. Nah, hanya ketika di situ ternyata tembus lagi ke bawah, maka targetnya ke berapa? Maka kita menggunakan penarikan garis yang ada trident. ABC-nya klik di sini, proyeksikan ke bawah. Berarti kurang lebih kalau tembus di situ, kurang lebih targetnya sampai situ. Berapa itu angkanya? Kita lihat angkanya, berarti kurang lebih ada di kisaran targetnya sekitar di 2119. Berarti logikanya kalau teman-teman di situ sell di 34, keluar di 18. Itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih bagaimana menggunakan candlestick dikombin dengan support resisten, atau kemudian dikombin dengan misalkan trident teknik, atau mau dikombin dengan misalkan moving average. Oke.
Saya akan coba kalau menggunakan moving average. Ini semua resistanya kita hapus dulu supaya lebih pure analisa kita. Kita insert indikator pakai moving average. Trend. Untuk dasaran ya. Untuk dasaran yang paling populer moving average itu 520 dari zaman dulu. Untuk dasaran. Boleh dipakai dasaran ya. 5 itu untuk ngelihat 5 data terakhir. 20 itu untuk ngelihat rata-rata pergerakan 20 data terakhir. Moving average 20. Saya kasih warna merah. Nah, ini cara setting warna kalau candlestick dan warna indikator dan macam-macam di MT5. Diganti 20. Kita oke, muncul. Nah, berarti logikanya sejak 26 Februari jam 1.0015 sudah terjadi tren turun hingga saat ini. Gitu ya. Sehingga kalau kita ngikut pada saat tadi dikonfirmasi di candlestick yang di bar kedua sebelum penurunan, maka baik dari sisi trend, baik dari sisi tadi pembacaan sideways, kemudian dari sisi moving average, semuanya menunjukkan sinyal sell pada saat di bar kedua. Jadi kalau berdasarkan candlestick pattern, di bar kedua itu konfirmasi harami biris, sell di situ di harga penutupan di 12.1480. Targetnya adalah di pertama di 12.1410 atau 12.360 paling bawah. Belum sampai ke bawah. Di situ dulu. Kalau dia tembus di 12.80, maka target berikutnya seperti tadi yang sudah diukur bisa sell targetnya ke 112, 1180 atau 1150. Boleh seperti itu. Tapi sekali lagi itu target technical, target analisa. Kalau teman-teman mau bikin trading atau mau trading beneran, angka-angka tadi dikonfirmasikan ulang ke trading plan-nya. Sekali trading itu targetnya berapa? Kalau targetnya masuk, ya trading. Kalau targetnya nggak masuk, ya tunggu sampai kondisi pasarnya memenuhi. Gitu ya teman-teman. Sudah jam 5.25. Mbak Tia gimana hostnya? Kita masih lanjut? Kawan-kawan yang lain silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Pak Anam, maaf. Ya, monggo. Gimana Mbak? Untuk cara bacanya saya lupa kemarin, kelihatannya kan sudah ya. Ini berarti kalau turun ini maksudnya euro itu melemah terhadap dolar ya? Oh, kalau turun artinya berarti euro melemah terhadap dolar. Oke, karena secara nilai tukar ya. Saya sedikit ngamati kalau posisi pas euro USD ini turun, trennya itu di USD CAD itu USD Kanada ya, dolar Kanada ya. Itu apa namanya? Naik. Kebalikannya. USD CAD-nya naik. Iya. Ya, karena itu kan situasinya kan euro USD, USD CAD. Jadi itu kan sebenarnya converting ya. Maksudnya kalau euro USD, euro di depan diukur dengan dolar. Kalau USD CAD berarti USD di depan diukur dengan CAD. Maka kondisinya kalau kita tarik ke USD itu akan berbalikan. Kalau euro USD-nya turun, maka USD CAD-nya naik. Sebaliknya kalau USD CAD-nya naik, maka euro USD-nya turun. Gitu ya. Itu cara ngebaca untuk semuanya. Indirect forex itu artinya euro dibandingkan dengan USD atau mata uang apapun dibandingkan dengan USD dan dibandingkan dengan indirect forex. Kalau indirect forex itu berarti mata uang USD dibandingkan dengan mata uang yang lain. Itu akan selalu berkebalikan karena secara matematis memang begitu. Ada lagi mungkin? Pak Anang? Halo? Ya, dari host kita gimana? Ini kayaknya udah terlalu sore ya Pak, dan sepertinya masih banyak lagi yang bisa kita bahas di sesi berikutnya.
Oke. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi nih di minggu depan ya, di setiap hari Jumat itu jam 4 sore kita niatnya sih akan mengadakan kelas intensif kayak gini terus. Nanti teman-teman bisa join lagi dan aku bisa share linknya lagi gitu. Nah, tadi oh ya, Mbak Tiana ya, tadi dia kan bilang nih Pak nih, kayaknya dia harus belajar basicnya dulu nih Pak, dari basic banget, karena memang masih belum paham istilah-istilah yang ada di table gitu kan. Nah, buat teman-teman kalau misalnya, jadi gini, ICDX nih kita ada program juga, program edukasi terkait trading ini. Nah, buat teman-teman yang memang mau belajar lebih lanjut tentang trading ini, benar-benar dari nol sampai nanti bisa diajarin praktiknya juga, dan nanti akan ketemu sama Pak Anang lagi ya Pak ya di trading class advance. Nah, aku izin share screen ya untuk info terkait trading class ini. Monggo. Izin share screen Pak. Tak kembaliin ke host kawan-kawan ya. Monggo silakan. Daftar di sini aja langsung Mbak, bisa kan? Tadi aku sebelumnya harus ngejelasin dulu nih. Di website, males ngisi form di website. Aku jelasin dulu ya sebelumnya. Oke. Jadi ini website kita, kalau teman-teman mau cari-cari tahu info lebih lanjut nih di gotrading.icdex.co.id. Nah, websitenya juga ada infonya nih di link Telegram. Di Telegram kita tuh aku taruh info mengenai website ini di bagian deskripsi Telegram. Nah, jadi ini tuh trading gold, oil, forex, mikro, multilateral, legal yang pertama di Indonesia ya Pak Anang ya? Ya, betul. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau belajar di sini, sebenarnya keuntungannya apa aja sih? Kenapa sih harus ikut trading kelas ini? Nah, jadi nanti melalui trading kelas ini, kalian bakalan belajar tuh banyak banget. Jadi, aku akan jelasin apa aja yang kalian dapetin. Nah, di sini kalian akan dapetin paket kelas pemula dan akan belajar terkait pengenalan dasar bursa komoditi, pengenalan dasar analisis pasar, dan aplikasi MT5. Terus di kelas mahir nih akan ketemu sama Pak Anang nih nanti nih, gimana sih cara hitung profit loss dan margin call level ya Pak ya, dan lain-lain. Nah, dan nanti kalian akan diminta untuk membuka akun trading sejumlah 500.000. Jadi kalian nggak usah khawatir, oh kelasnya berbayar ya. Sebenarnya kelasnya tuh nggak berbayar, kelasnya itu free, tapi kalian harus buka akun trading dulu ya Pak Anang ya. Iya. Buat prakteknya langsung. Jadi 500.000-nya ini akan jadi saldo kalian sendiri gitu. Dan kalian akan dapetin kelas pemula dan kelas mahir ini, akan dapetin bahan dan akan dapetin grup konsultasi juga. Kayak gitu ya Pak Anang ya. Iya. Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca-baca sendiri di websitenya. Terus aku stop share dulu. Ya, oke teman-teman, mungkin sedikit ya. Jadi teman-teman, artinya begini, kita ada grup Telegram. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang kurang jelas dan lain sebagainya, atau sambil setelah ini teman-teman lihat sendiri di chat, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, itu kita ada grup Telegram, tolong dimanfaatkan. Jadi silakan tanya di situ. Setiap hari pasti akan cek. Kalaupun tidak hari itu pasti akan terjawab, tapi mungkin tidak pada jam yang bertepatan gitu ya. Karena sesuatu dan lain hal, kesibukan dan lain hal. Tapi pasti akan saya jawab pada hari itu. Nah, kemudian jika teman-teman ingin pembelajaran yang secara lebih terstruktur dan kemudian praktek langsung, terutama ngerasain transaksinya di bursa, kemudian ada bagaimana dari sisi untung ruginya dan lain sebagainya, artinya dari sisi realnya itu ada program trading class yang diadakan oleh bursa bekerja sama dengan pialang anggota bursa. Nah, tentu nanti sudah dijelaskan oleh Mbak Tia. Jadi banyak pialang anggota bursa yang bekerja sama dengan bursa untuk seperti itu. Tentu kondisinya adalah dari situ nanti uang pendaftaran dan itu akan di-convert menjadi pembukaan rekening di pialang tadi untuk transaksi produk GoEffect di bursa ICDX. Gitu ya. Jadi itu clear kalau sudah teman-teman sudah merasa nih kayaknya kalau cuma teori doang nih agak susah nih, aku mau lebih lebih practically. Jadi pakai saldo sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Misalnya mau coba pakai kalau teori doang kan kadang-kadang kita nggak ngerasain ini ya, nggak ngerasain ya teori demo ya itu. Tapi kalau misalnya kondisinya pengen mulai dengan sesuatu yang masih reachable, artinya secara resiko finansial itu tidak terlalu gede, tetapi bisa ngerasain real
profit real loss-nya ya mungkin bisa start dengan yang kecil. Itu kan semboyannya GoEffect Micro memang kita desain untuk orang bisa mulai dengan sesuatu yang lebih kecil. Nanti bisa buka rekening lewat trading class dengan pialang yang bekerjasama dengan kita bursa. Gitu Mbak Tia? Iya, Pak Anang mungkin boleh sedikit dijelasin juga sebenarnya unique selling point-nya itu seperti apa sih Pak gitu dari produk GoEffect Micro ini gitu. Tadi kan disebut mikro legal pertama di Indonesia kan ya Pak ya? Ya, itu tadi Mbak Tina langsung daftar trading class tadi barusan chat udah daftar ya Pak. Oke, nyambung ke pertanyaan. Oke, kalau udah daftar berarti tinggal nanti tunggu kelas berikutnya, ketemu lagi kita di sana. Lebih intens, artinya bukan lebih intens, tapi kalau di grup kita juga bisa intens, tapi kalau di situ kan lebih ke channel pada persiapan tradingnya sendiri gitu. Nah, tadi ada pertanyaan unique selling dari Mbak Tia sebagai host. Unique sellingnya apa? Satu, kalau bicara tentang transaksi forex atau mata uang, itu sekarang pun teman-teman tinggal buka Google gitu, itu bisa langsung dapat. Oh, ada si ini nawarin forex, si ini nawarin forex, si itu nawarin forex. Atau kadang-kadang kita nggak buka aja tiba-tiba muncul notifikasi di HP kita kan. Iya. Tapi apa bedanya dengan transaksi forex di GoEffect? Rata-rata transaksi forex yang teman-teman dapati di dunia maya, ini sekarang lagi ada pembahasan tuh di seminar membahas tentang itu gitu. Saya nggak ikutan, saya lebih milih ngurusin rakyat jelata kayak gini. Jadi kalau misalkan kondisinya pada waktu itu adalah Anda ditawarin, saya pastikan penawaran itu bukan produk transaksi forex yang ditransaksikan di bursa. Bukan. Tapi itu adalah transaksi bilateral yang terjadi di luar bursa. Nah, ada dua jenis transaksi bilateral. Yang pertama yang diregister di bursa melalui sistem perdagangan alternatif. Yang kedua adalah transaksi OTC melalui pialang-pialang, biasanya pialang luar yang secara hukum di Indonesia itu sebenarnya masuk dalam kategori ilegal. Nah, itu seperti itu biasanya. GoEffect untuk channelnya saat ini hanya melalui channel resminya ICDX dan pialang yang bekerja sama dengan BKDI atau ICDX. Itu baru bisa akses transaksi forex yang langsung terjadinya di dalam bursa. Jadi langsungnya di dalam bursa terjadinya, bukan di luar bursa. Di dalam bursa berarti dari sisi pembentukan harganya lebih fair, penjaminan keuangannya lebih terjamin karena dijamin oleh lembaga clearing namanya Indonesia Clearing House. Jadi bursa kita namanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Nah, setiap transaksi yang ada di dalam Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dijamin oleh Indonesia Clearing House. Lembaga clearing yang insya Allah sebentar lagi tarafnya adalah internasional. Central Clearing Counterparty. Itu nanti lain cerita, kita bisa cerita lebih banyak atau follow Instagramnya SDIC Academy supaya tahu penjelasannya apa. Nah, artinya lebih aman, lebih transparan, dan teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan channel-channel edukasi kita seperti di GoEffect Trading atau kemudian di SDIC Academy, kemudian bisa DM, bisa tanya di sana. Artinya tanyanya itu bukan pada pihak yang misalnya mengambil keuntungan secara langsung dengan Anda, enggak. Ketika teman-teman di GoEffect Trading atau teman-teman di ICDX Academy atau di ICDX Group, teman-teman sedang bertanya dengan otoritas penyelenggara pasar. Maka itu adalah pihak netral yang tidak terlibat dengan transaksi sekali. Sehingga ketika kita jawab pertanyaan, kita ngadain training edukasi seperti ini, itu sifatnya adalah ya dalam rangka edukasi, dalam rangka untuk membangun industri di mana kita sebagai salah satu regulator pasarnya, bukan pihak yang terlibat di dalam sisi transaksinya. Gitu ya, itu yang mesti clear. Jadi dari sisi informasi, dari sisi balasan tentu pembahasannya akan lebih netral karena kita dari sisi bursanya. Itu sih Mbak Tia. Oke Pak Anang, terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini, sangat menarik dan insightful sekali ya Pak Anang ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung atas waktunya, semoga webinar kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di sesi kelas berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa teman-teman sebelum kita close hari ini, tolong kalau ada inputan, pertanyaan dan lain sebagainya maupun ide bisa masih tulis topiknya di grup Telegram ya. Jadi tolong diramein aja. Silakan mau nanya, mau minta request dan lain sebagainya di grup itu memang disediakan untuk itu. Itu Mbak Tia. Jadi saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang sopan. Selamat sore, tetap sehat semuanya. Selamat sore Pak Anang, Mbak Tia. Selamat sore. Terima kasih semuanya.